guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue akan membahas untuk tips build dari persona kita yang terbaru. Jadi ada dua persona yang akan kita bahas di sini. Untuk yang pertama, kita akan kasih dulu build untuk salah satu persona, yaitu Signless First Now Misaki. Jadi ini merupakan salah satu dari dua persona kita yang terbaru. Jadi langsung saja kita akan bahas untuk review skillnya dulu, baru nanti kita masuk ke pembahasan tips build dan juga fokus statnya seperti apa. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama kita mulai dari basic attack-nya. Dimana di sini untuk basic attack dia akan berikan damage bertipe single target dengan total 300 plus 200% berdasarkan attack. Kemudian bisa meningkatkan caster turn gauge sebanyak 20 saat menggunakan basic attack-nya. Oke, skill yang cukup bagus. Berikutnya kita bakal masuk ke pembahasan skill spesial. Untuk skillnya di sini dia akan memberikan damage bertipe single target dengan total 550 plus 390% berdasarkan attack. Kemudian dia akan memberikan 4 stack counter mark untuk target yang diserang. Lalu berikutnya ada skill pasif yang mana jika seandainya ada musuh yang memiliki efek counter mark, itu efeknya berkurang. Nanti untuk Misaki akan memberikan efek unwrap untuk targetnya selama 2 putaran dan efeknya itu guaranteed hit alias pasti masuk. Berikutnya di sini ada dua jenis debuff baru yang diperkenalkan sama developer kita. Untuk yang pertama itu adalah counter mark. Jadi counter mark ini akan memberikan damage attribute advantage. Jadi untuk tambahan damage yang diberikan itu adalah 20% untuk satu tumpukan dan bisa ditumpuk sebanyak 10 kali. Dan satu tumpukan itu akan berkurang saat menyerang menggunakan atribut advantage damage. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apa itu atribut advantage damage, jadi ini adalah sistem yang sudah ada sejak lama dari game kita, di mana di sini kalian tuh bisa lihat di bagian elemen. Jadi setiap elemen itu memiliki kelemahannya masing-masing. Ada elemen yang kuat dengan elemen satunya, ada elemen yang lemah dengan satunya. Jadi elemen yang kita gunakan misalnya itu lebih kuat dan musuh kita lebih lemah elemennya, nah nanti kita bakal dapat tambahan damage, dan inilah yang dihitung namanya atribut advantage damage. Dan sistem ini simple sebenarnya, karena nanti jika kita menggunakan elemen yang lebih kuat, ya damage yang kita hasilkan itu akan meningkat. Jadi sebenarnya efek counter mark ini adalah efek yang meningkatkan damage untuk atribut kita. Jadi ada tambahan damage lagi. Contohnya, kita itu kalau misalnya menyerang elemen yang lebih lemah dari kita, itu bakal dapat tambahan damage sebesar 100%. Contohnya seperti ini. Nah, jadi atribut advantage di sini efek counter mark itu memberikan tambahan damage untuk satu tumpukan sebesar 20%. Jadi kita tinggal tambahkan saja dari yang awalnya 100% ditambah 20%. Jadi kita bakal dapat tambahan atribut advantage damage sebesar 120%. Jadi seperti itu sistemnya. Simple, karena sebenarnya ini merupakan efek yang sudah ada sejak lama. Tapi developer itu
tujuannya sih untuk meningkatkan damage-nya lagi. Mungkin seperti itu. Dan efek ini tidak akan ke-trigger kalau kalian menggunakan elemen yang lebih lemah dari musuh kalian. Kemudian untuk efek ini tidak akan berguna jika seandainya elemen kalian sama dengan musuh. Jadi kalau kalian musuhnya elemen biru dan kalian juga menggunakan elemen berwarna biru, otomatis efek yang dihasilkan untuk atribut advantage-nya tidak akan bekerja. Kemudian berikutnya ada efek Unwrap. Jadi efek ini akan mengurangi damage reduction dari musuh kita sebesar 25%. Oke, lumayan efek yang diberikan. Kemudian lanjut lagi untuk yang berikutnya kita bakal masuk ke pembahasan skill ultimate. Untuk ultimate skill di sini dia akan memberikan 4 stack counter mark untuk semua enemies. Kemudian memberikan 2 stack tambahan coloring untuk dirinya sendiri. Ini ada efek baru lagi ya. Kemudian pasifnya di sini ada 4. Banyak banget coy efek pasifnya. Untuk pasif yang pertama di sini jika targetnya itu memiliki counter mark yang berkurang, nanti dia akan memberikan 1 stack coloring untuk diri sendiri dan efeknya itu cuma ke-trigger 1 kali setiap 1 putaran. Kemudian masuk ke pasif nomor 2 di mana saat Misaki memiliki efek coloring, untuk setiap stacknya itu akan meningkatkan damage dengan total 10% untuk semua allies. Oke. Kemudian pasif nomor 3, saat giliran caster bergerak, dia akan mengurangi 2 stack coloring untuk dirinya sendiri. Kemudian pasif nomor 4. Di sini saat pertandingan dimulai, dia bakal dapat 5 stack coloring langsung untuk dirinya sendiri. Di sini gue bakal cek untuk efek coloring. Untuk efeknya di sini akumulasi maksimum tumpukannya ada 5 stack. Kemudian untuk efeknya ini tidak dihitung buff atau debuff, jadi tidak bisa dihapus. Oke, jadi 1 stack coloring itu ningkatin damage semua allies sebesar 10%. Jadi kalau 5 stack langsung di awal-awal kita bakal mendapatkan total tambahan damage sebesar 50% ya untuk di awal battle. Ini termasuk lumayan lah untuk efeknya. Sangat banyak dan begitu numpuk banget ini tulisannya. Tapi yang jelas sih efeknya cukup lumayan ya gameplay dari Misaki Wedding ini. Berikutnya kita bakal cek untuk di bagian relik. Di sini reliknya dia itu ngeboost hit ya, bukan attack speed coy. Kalau yang di boost ini speed bakal bagus seharusnya ini buat di Colosseum, tapi lumayan lah untuk dipakai masih. Kemudian untuk yang berikutnya di sini skill yang diberikan itu untuk di ultimate skill akan memberikan tambahan 24% booster damage untuk semua allies selama 2 putaran. Dan kalau kita boost sampai 5, tambahan damage yang diberikan itu adalah 40% selama 2 putaran ya untuk semua allies. Oke. Jadi kalau gue lihat secara power gameplay, sepertinya ini Persona bintang 4 udah kepake banget ya. Yap, sepertinya ini Persona bintang 4 sudah kepake banget. Tapi kalau mau lebih enak sih harus bintang 6. Tapi di sini yang paling wajib buat dia itu adalah relik eksklusifnya. Karena ini reliknya wajib boost 5 agar bisa dapat tambahan booster damage-nya itu maksimum. Jadi kalau misalnya untuk relik dia ini hanya 1 kopi alias masih polosan, harusnya sih bakal kurang banget gameplaynya dia. Namun secara kemampuan Persona ini bintang 4 udah lumayan banget coy di gameplaynya. Buat PvE udah lumayan sih untuk dipakai. Oke, jadi kita bakal langsung aja masuk ke pembahasan tips build dan juga fokus statnya. Untuk yang pertama kita bakal bahas untuk gear settingnya. Jadi untuk gearnya pertama kalian bisa lihat settingannya seperti ini.
Jadi settingannya itu ada beberapa yang kalian bisa coba. Ada settingan yang bikin dia lebih tebal. Ada juga settingan yang fokus meningkatkan attack speednya dia biar lebih kencang di awal-awal. Jadi ini bebas sesuka hati kalian. Kalau misalnya ingin dapat tambahan booster damage yang lebih banyak dengan relic yang udah boost 5, lebih baik kalian pakai settingan yang ngeboost attack speed agar dia itu bisa memberikan skill ultimate-nya di awal-awal. Nanti tim kalian bakal dapat tambahan booster damage sebesar 40%, nanti ditambah dengan efek coloringnya dengan stack yang tersisa pastinya. Jadi kalau misalnya ultimate skill dari Misaki udah digunakan, otomatis kita bakal dapet booster damage yang lumayan banyak. Ya walaupun nanti efek coloringnya bakal turun 2 stack, tapi itu udah lumayan banget pastinya. Kalian bisa dapet booster damage tambahan melalui skill ultimate-nya dari efek relic yang dia hasilkan dan juga efek coloring yang dia pegang. Jadi lumayan banget. Dan di sini relic dia wajib boost 5 ya, nggak boleh nggak, karena reliknya itu sangat diperlukan dan kalian tidak bisa menggunakan relik persona lain karena ini persona tidak bisa fleksibel untuk penggunaan relik signaturnya. Jadi seperti itu settingannya. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan fokus stat. Jadi untuk fokusnya kalian bisa menggunakan settingan seperti ini. Jadi settingannya itu kita fokus ke HP, kemudian defense, ini yang paling wajib. Kita tidak perlu terlalu meningkatkan attack-nya karena ini persona lebih condong untuk jadi support. Jadi dia ini merupakan support yang tugasnya harus lebih lama survive dan tidak perlu harus meningkatkan attack-nya agar bisa menghasilkan damage yang benar-benar besar. Jadi ini tugasnya fokus jadi support aja. Kemudian untuk yang lainnya di sini kita bisa tingkatkan efek hitnya agar untuk menjamin efek counter mark dan unwrap yang dia berikan itu masuk lebih optimal. Kemudian efek resist ini wajib pastinya agar dia anti CC biar dia nggak kena efek apapun itulah, intinya yang bikin dia itu nggak gerak. Itu yang paling wajib karena kita perlu efeknya dia terus-menerus agar bisa memberikan tambahan damage yang optimal. Kemudian berikutnya di sini kita tingkatkan hit rate-nya. Ini juga termasuk sih. Ya intinya biar damage-nya masuk aja, itu yang paling penting. Kemudian untuk yang terakhir adalah attack speed-nya. Jadi kita tingkatkan attack speed mungkin sampai total di angka 32% ke atas. Karena kita perlu efeknya ini di awal-awal. Yang paling kita pentingkan adalah booster damage-nya. Karena jika seandainya booster damage yang dia berikan itu udah dapet di awal-awal untuk semua allies, gue jamin damage yang kalian hasilkan untuk DPS kalian bakal jadi lebih optimal. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk settingan build dan beberapa pembahasan kita sudah lalui. Jadi gue akhir saja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Kalau gue ada salah atau gimana, silahkan aja langsung di kolom komentar ya. Kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video. Goodbye. Dadah cuy.